Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Tuanger, mahasiswa UKIM Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi tubuh manusia bagian posterior dan anterior beserta penjelasannya, serta jaringan-jaringan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu gambar anatomi tubuh manusia bagian posterior dan anterior. Kita masuk pada pengertian posterior dan anterior. Yang pertama, posterior adalah bagian belakang kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan hormon antidiuretik, yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, anterior. Anterior merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari, berfungsi untuk mengatur organ dan fungsi sistem reproduksi. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam jaringan. Yang pertama, jaringan penutup. Jaringan penutup adalah jaringan yang menutupi luar tubuh setara, melapisi organ dan rongga-rongga di dalam tubuh. Jaringan penutup terbagi menjadi dua jaringan, yaitu jaringan epitel dan jaringan endotel. Jaringan epitel adalah penutup tubuh kulit melapisi rongga berhubungan dengan permukaan luar. Yang kedua, jaringan endotel terlibat sebagai penghalang semi-selektif antara limen pembuluh darah dengan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, jaringan penunjang. Jaringan penunjang adalah jaringan yang berfungsi untuk melindungi organ tubuh yang lemah. Jaringan penunjang terbagi menjadi tiga jaringan, yaitu jaringan ikat, jaringan rawan, dan jaringan tulang. Yang pertama, jaringan ikat. Jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyongkong bagian jaringan yang lain. Yang kedua, jaringan rawan merupakan jenis tulang yang ada pada telinga, hidung, dan juga trakea. Fungsi yakni sebagai pemberian kekuatan dan juga kelenturan. Yang ketiga, jaringan tulang berfungsi untuk menyongkong tubuh, juga melindungi organ tubuh, tempat penyimpanan mineral, kalsium, serta sel darah dan sel merah. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang mempunyai kemampuan dan berkontraksi menghasilkan kemampuan. Jaringan otot terbagi menjadi tiga jaringan, yaitu jaringan otot polos dan jaringan otot jantung, kemudian jaringan otot lurik. Jaringan otot polos bertanggung jawab terhadap aktivitas tubuh tak sadar, misalnya pengaduan makanan di lambung atau kontraksi arteri. Yang kedua, jaringan otot jantung melakukan tugas tak sadar, misalnya kontraksi jantung terhadap detak jantung. Yang ketiga, jaringan otot lurik bertanggung jawab untuk pergerakan sadar. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membawa informasi dalam bentuk sinyal kimia dan listrik dari suatu bagian ke bagian tubuh yang lain. Jaringan saraf terbagi menjadi dua jaringan, yaitu jaringan saraf motorik dan jaringan saraf sensorik. Jaringan saraf motorik adalah jaringan yang mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot yang kelenjar, hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Yang kedua, jaringan saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Yang keempat, jaringan cairan. Jaringan cairan suspensi sel di dalam tubuh makhluk multiseluler seperti manusia. Jaringan cairan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan cairan plasma darah dan jaringan cairan bekuan. Yang pertama, jaringan cairan plasma darah adalah cairan berwarna kuning yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah juga membawa berbagai nutrisi yang penting bagi tubuh. Yang kedua, jaringan cairan bekuan darah adalah proses pembekuan darah atau koagulasi, adalah proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan. Berikut adalah hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.